Terlalu jauh, sayang sangat. Para pemain Filipina juga sangat disiplin menjaga permainan. Raihan, masih Raihan hangat sikap. Wah, kita lihat Arkan, masih Arkan Fikri begitu percaya. Bisa dimainkan. Oke, cara kanan. Masih Arkan belum selesai. Kita lihat sikap lagi. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Heboh. Supporter Malaysia bilang mau bantai Brunei 2 kali lipat dari Indonesia. Sebelum pertandingan melawan Brunei Darussalam, dunia maya ramai banget dengan komentar dari fans Malaysia. Banyak dari mereka yang pada luar biasa mereka bilang, kalau Indonesia bisa bantai Brunei 8-0, Malaysia pasti bisa 16-0. Bahkan ada yang bilang, kita akan bikin Brunei menyerah sebelum peluit akhir dibunyikan. Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Komentar-komentar sombong itu viral di media sosial. Grup Facebook bola Malaysia penuh dengan cemoohan ke Brunei, bahkan ke Indonesia juga. Mereka sesumbar bahwa kualitas Malaysia jauh di atas dan bahwa kemenangan besar hanya tinggal menunggu waktu. Mereka anggap Brunei cuma tim main-main. Tapi kenyataannya, faktanya Malaysia hanya menang 7-1. Kebobolan pula. Saat peluit panjang dibunyikan, skor akhir bukan 16-0, bukan 10-0, bahkan bukan clean sheet. Malaysia cuma menang 7-1 atas Brunei. Ya, hanya beda 1 gol dari hasil Indonesia versus Brunei. Dan yang lebih mengejutkan, mereka bahkan KEBOBOLAN 1 gol. Seketika, dunia maya pun membalas. Banyak yang mengatakan Malaysia telah menjilat ludah sendiri. Mereka begitu percaya diri, begitu lantang bicara, tapi saat waktunya membuktikan, kenyataan di lapangan tidak seindah kata-kata mereka. Ingat, sebelumnya mereka dibantai Filipina. Lebih lucunya lagi, tak lama sebelum pertandingan lawan Brunei, Malaysia malah dibantai Filipina. Skor telak, permainan kacau, dan pertahanan yang seperti tak terorganisir. Padahal, Malaysia dulu pernah anggap Filipina sebagai tim lemah. Sekarang, justru mereka yang dibungkam dengan keras oleh negara yang sering diremehkan itu. Jadi kalau ditanya siapa yang paling berisik sebelum turnamen dan paling senyap sesudahnya, ya kalian tahu jawabannya. Dari janji besar, jadi hasil separuh. Sebenarnya wajar saja kalau tim punya ambisi besar, wajar juga fans percaya pada timnya. Tapi beda loh antara semangat dengan kesombongan. Dan yang kita lihat dari banyak komentar fans Malaysia sebelum laga Brunei itu sudah kelewat batas. Mereka menghina tim lain, meremehkan dan bahkan membawa nama negara tetangga dengan cara yang tak sopan. Dan hasil akhirnya tidak sebanding dengan omongan besar mereka. Ini bukan sekadar sepak bola, ini soal etika dan sportivitas. Sepak bola itu bukan cuma soal mencetak gol dan menang, tapi juga tentang bagaimana kita menghormati lawan, bagaimana kita bicara sebelum dan sesudah pertandingan. Kadang kita menang, kadang kita kalah, tapi menghina dan meremehkan lawan sebelum pertandingan, itu bukan sikap ksatria. Brunei mungkin tidak menang, tapi setidaknya mereka bermain dengan semangat. Mereka berhasil mencetak gol ke gawang Malaysia, dan mereka tidak membuat janji-janji palsu. Malaysia harus menelan ludah sendiri keras. Menurut kalian kenapa banyak fans sepak bola dalam kurung, terutama dari Malaysia, suka terlalu percaya diri dan meremehkan lawan sebelum pertandingan dimulai? Serta apakah kekalahan telak dari Filipina dan kemenangan nanggung atas Brunei menunjukkan bahwa Malaysia bukan sekuat yang mereka kira? Yuk kita diskusi rame-rame di kolom komentar. Tapi seperti biasa, jangan saling menghina ya, kita bahas ini dengan dewasa, kritis, dan tetap sportif. Sepak bola itu ibarat cermin, dia menunjukkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita jujur, rendah hati, atau hanya pintar bicara tapi nol di lapangan? Kita semua boleh cinta tim kita masing-masing, tapi jangan sampai cinta itu berubah jadi kesombongan. Karena kalau udah sombong, tinggal tunggu waktu kita dipermalukan.
Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kalian suka kontennya. Dan tentu saja subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Berkelas. Inilah reaksi dan kata Erick Thohir usai Timnas U-Strip 23 Indonesia menang lewat gol bunuh diri atas Filipina. Apakah akan ada evaluasi besar-besaran? Simak semua pesannya hingga selesai. Di laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno di hadapan ribuan pasang mata dan semangat, para supporter Timnas Indonesia tampil dominan. Mereka menguasai 67% penguasaan bola, mencatat 17 tembakan ke arah gawang, dan menciptakan tekanan dari menit awal sampai akhir. Namun, dari semua usaha itu, hanya 1 gol tercipta. Dan itu pun datang bukan dari kaki pemain Indonesia, melainkan dari kepala pemain Filipina sendiri, Jaime Rosquillo. Pada menit ke-23, lewat sebuah lemparan ke dalam yang dieksekusi apik oleh Robby Darwish, bola melambung masuk ke area kotak penalti. Jaime yang niatnya ingin menyapu bola, justru menyundulnya ke arah gawang sendiri. Bola membentur mistar, kiper Filipina salah antisipasi dan gol. Gol yang tak direncanakan tapi tetap disambut sorak-sorai seluruh stadion. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memberikan tanggapan usai pertandingan. Dalam pernyataannya, beliau memuji semangat dan kerja keras para pemain. Nama-nama seperti Kadek Arel Kakang Rudianto, Raihan Hanan, dan Arkan Fikri dipuji atas permainan mereka yang solid terutama di lini tengah dan belakang. Tapi di sisi lain, Erick juga memberikan catatan penting, penyelesaian akhir masih lemah. 7 tembakan akurat tapi tidak ada gol dari pemain sendiri. Gol yang tercipta justru karena bunuh diri lawan, ujarnya. Lini depan harus dipertajam. Kritik ini tentu bukan untuk menjatuhkan, tapi justru bentuk perhatian dan harapan besar dari seorang pemimpin sepak bola nasional. Sebab dalam dunia sepak bola, apalagi di level turnamen, mencetak gol dari peluang yang ada adalah segalanya. Bayangkan jika ini terjadi saat menghadapi tim kuat seperti Thailand, Vietnam, atau bahkan Malaysia. Bisa jadi peluang emas yang tak dimaksimalkan akan menjadi bumerang. Lini belakang solid berkat Liga 1 yang menarik. Erick Thohir juga menggarisbawahi pentingnya menit bermain pemain muda di Liga 1. Menurutnya, kepercayaan klub terhadap pemain-pemain lokal U-Strip 23 seperti Kadek, Kakang, dan Raihan membuat mereka semakin matang di level internasional. Dan disitulah peran regulasi menjadi sangat penting. Erick kembali menegaskan 7 pemain asing di liga sudah cukup. Sisanya harus dimaksimalkan untuk pemain lokal. Karena tanpa menit bermain yang cukup, regenerasi tim nasional hanya akan jadi angan-angan. Jangan terlena, Malaysia sudah menunggu. Setelah kemenangan tipis ini, Erick tak ingin para pemain larut dalam euforia. Karena ujian sesungguhnya belum selesai. Laga selanjutnya adalah melawan musuh bebuyutan, Malaysia. Dan kita semua tahu setiap pertemuan Indonesia-Malaysia bukan hanya sekadar pertandingan. Ini soal harga diri, soal sejarah panjang di lapangan hijau, dan soal siapa yang pantas menjadi raja di Asia Tenggara. Evaluasi, perbaiki, dan bangkit lebih kuat momen ini, meskipun manis dengan kemenangan, sejatinya adalah panggilan untuk evaluasi dan perbaikan. Garuda Muda sudah menunjukkan potensi, tapi mereka masih butuh polesan agar siap tempur menghadapi tim yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih berpengalaman. Seperti kata Erick Thohir, kalau lini belakang dan tengah sudah maksimal, lini depan harus ditingkatkan. Karena kemenangan yang sesungguhnya bukan hanya soal dominasi, tapi soal gol yang benar-benar diciptakan dari skema yang jelas. Menurut kalian, apakah kemenangan lewat gol bunuh diri ini pantas dirayakan secara besar-besaran? Serta seberapa siapkah Timnas U-Strip 23 kita menghadapi Malaysia nanti? Apa yang harus diperbaiki menurut kamu? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Kita diskusi bareng karena suara kalian juga penting untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita belajar dari setiap pertandingan. Gol bunuh diri mungkin membawa 3 poin, tapi juga membawa pesan bahwa kita belum selesai.
Masih banyak yang harus diasah, diperbaiki, dan diperjuangkan. Karena mimpi kita bukan cuma menang hari ini, tapi menjadi juara di masa depan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka konten seperti ini. Kita akan terus pantau perjalanan Garuda Muda di ASEAN Cup U20 2025 ini. Ini baru mantap. Hoki Caraka Peda akan lumat Malaysia di laga terakhir. Apakah semua akan terbukti? Simak semua faktanya hingga selesai. Setelah hanya duduk di bangku cadangan pada laga perdana, Hoki akhirnya dipercaya turun sejak menit pertama. Senyum tipisnya di pinggir lapangan, sorot matanya yang tajam semuanya berbicara. Dia siap, bukan hanya untuk bermain tapi untuk berjuang. Meski tidak mencetak gol, kontribusi Hoki terasa nyata. Pergerakannya membelah pertahanan Filipina. Tekanan demi tekanan yang dia berikan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Ia adalah badai tenang di lini depan. Tidak mencetak, tapi menciptakan. Tidak merayakan, tapi merintis. Gol Garuda Muda memang datang dari kaki pemain Filipina, Jaime Rosquillo. Tapi apakah itu berarti tanpa kerja keras? Tidak. Karena setiap gol adalah hasil dari tekanan, dari determinasi, dari keberanian untuk terus menyerang. Dan semua itu dimulai dari lini depan dari sosok seperti Hoki. Usai laga, Hoki tak bisa menyembunyikan rasa puasnya. Senyum itu kini lebih lebar. Kemenangan ini bukan hanya soal angka di papan skor, tapi soal semangat yang tak pernah padam. Baginya menang 1 hingga 0 atau 8 hingga 0 tak jadi soal. Karena kemenangan tetaplah kemenangan. Dan kemenangan atas Filipina ini membuat Indonesia memuncaki klasemen sementara grup A, 6 poin sempurna. Tapi pekerjaan belum selesai. Justru tantangan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Di depan sana menanti Malaysia, sang rival abadi. Laga pamungkas ini bukan sekadar pertarungan di atas lapangan. Ini adalah duel harga diri. Duel dua negara yang punya sejarah panjang dalam dunia sepak bola Asia Tenggara. Setiap kali Indonesia dan Malaysia bertemu, ada sesuatu yang berbeda di udara. Ada tensi yang tak terlihat tapi terasa. Ada semangat yang menyala lebih besar dari biasanya. Dan kali ini dengan tiket semifinal di ujung jalan, ketegangan itu makin terasa. Hoki tahu itu. Ia menyadari betapa pentingnya laga ini. Ia paham ribuan pasang mata akan tertuju padanya. Tapi dia tidak gentar. Dia justru menantikan momen itu. Karena di dalam dirinya ada tekad yang tak bisa dipadamkan. Sudah lama tidak lawan Malaysia, katanya. Kami haus kemenangan. Haus kemenangan. Dua kata sederhana, tapi syarat makna. Karena bukan hanya Hoki yang haus. Seluruh Garuda Muda lapar akan pembuktian. Mereka ingin lebih dari sekadar lolos grup. Mereka ingin jadi juara. Mereka ingin mengangkat trofi, mengumandangkan Indonesia Raya, dan mengharumkan nama bangsa. Dan mereka tidak sendiri. Skuad ini diisi oleh para pemain muda yang tak hanya bertalenta, tapi juga punya pengalaman di Liga 1 dan bahkan Eropa. Mereka bukan hanya calon bintang, masa depan mereka adalah harapan yang sedang bersinar saat ini. Malaysia tentu bukan lawan yang mudah. Mereka datang dengan kekuatan terbaik, semangat juang tinggi, dan pelatih yang cerdas. Tapi Garuda Muda punya sesuatu yang lebih semangat juang tak tergoyahkan, dukungan penuh dari publik tuan rumah, dan yang terpenting, rasa percaya. Dan itulah yang akan menjadi senjata rahasia Indonesia. Bukan hanya strategi atau teknik, tapi hati, tekad, dan semangat yang tak pernah padam. Hoki pun tahu betul laga melawan Malaysia bisa menjadi momen istimewa. Mungkin inilah saatnya dia mencetak gol. Mungkin inilah saatnya dia bersorak. Tapi baginya lebih dari itu, ini adalah kesempatan untuk mengangkat tim. Untuk membawa Garuda Muda terbang lebih tinggi. Di usia 20 tahun, Hoki Caraka sudah menunjukkan kedewasaan yang luar biasa di lapangan.
Bukan hanya seorang striker, dia adalah simbol semangat juang, kesabaran, dan kerja keras. Ia belum selesai. Perjalanannya masih panjang. Tapi satu hal pasti, langkahnya kini lebih mantap. Kemenangan atas Filipina hanyalah permulaan. Tujuan mereka ada di ujung jalan semifinal dan akhirnya gelar juara. Kini Malaysia menanti, dan Garuda Muda siap membuktikan bahwa mimpi bukan hanya untuk diangan, tapi untuk diperjuangkan sampai akhir.